Halo Akang Teteh Anom Daluke, kembali lagi di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers ya. Seperti biasa dengan Kang Inan di Hotelier Story. Kang Inan apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Kemarin baru dari Padang saya dengar nih. Iya, dari sana bantu-bantu teman lah. Mau ada apa nih kegiatan apa di Padang nanti? Iya, tentang pendidikan lah, planning, peningkatan apa namanya Sumber daya lah ya. manusia. Siap. Gitu. Siap. Jadi Kang Inan ini juga selain trainer, beliau juga aktif juga di educational ya. Oke, Akang Teteh Anom Daluke, pernah dong ya kita menginap nih di satu hotel atau apa, tapi kita tuh suka dengar gitu, hati-hati loh di kamar sekian ada yang nungguin gitu ya. Atau wah lu hati-hati loh kalau nginep di hotel ini di lorongnya ada tiba-tiba ada yang kelebet gitu kan. Nah ini memang nggak bisa dihindari ya Kang ya. Ada beberapa hotel yang mungkin orang tahu nih di tempat tersebut ada hal-hal yang mistis ya. Biasanya nih ya hotel tua gitu kan. Atau hotel yang dekat dengan kuburan misalkan ya, kan ada juga kan. Ya, atau waktu pembangunan karena kecerobohan terjadi. Ada yang kecelakaan gitu ya, tiba-tiba itu jadi cerita, itu biasanya dikarang tuh. Wah ini dulu waktu pembangunan hotel ini ada tumbalnya katanya, gitu kan. Ada tumbal, ada segitu. Oke lah, kita dengerin nih cerita dari Kang Inan di episode kali ini, rada mistis sedikit. Gimana Kang Inan? Jadi sebetulnya kalau untuk kalangan kita hotelier ini, yang paling penting itu adalah bagaimana menanggapi seandainya hal-hal ini terjadi. Karena kan biasanya datangnya tuh dalam kondisi komplain, ya kan? Tamu tuh komplain, misalkan ini cerita nih ya, di sebuah hotel bintang 5, hotel bintang 5 di Jakarta. Jadi ini karena hotel ini digunakan oleh airlines, airlinesnya yang cukup besar waktu itu. Jadi biasa nih pramugari kalau udah datang ke hotel kan dengan capek ya, karena capeknya, kemudian selain capek pikiran juga capek fisik ya. Nah sementara hotel ini di kamar tidurnya yang namanya dressoir itu kaca itu ditutup gitu loh. Ditutup, jadi kayak jendela dia. Jadi kalau kita mau ngaca ya dibuka dulu gitu. Ini si pramugari baru datang dengan long flight ya. Capek lah dia masuk kamar. Biasa kan kalau cewek ini masuk kamar baru pulang dari mana kan dia beberes lah, mau mandi apa, bersihin muka karena makeup segala macam, rambut. Nah dia langsung duduk, waktu itu langsung duduk, udah ganti-ganti baju, langsung duduk ke dressoir. Dia pas mau buka kan dia mau rapiin mukanya nih, mau bersih-bersih mukanya. Pas dibuka gitu, yang di kaca tuh bukan muka dia, muka orang lain yang penuh darah di sininya gitu. Berdarah. Ini cerita, saya juga nggak pernah lihat. Nah dia tuh lari dah turun ke bawah ya, dia komplain gini. Nah kemudian gimana kita antisipasinya? Karena di setiap floor tuh ada security, security karena hotel ini kamarnya kamar cukup banyak, gede, jadi setiap floor ada security. Dia lari lah, dia komplain ke security, dia cerita apa yang terjadi di kamarnya. Itu satu cerita. Kemudian ada lagi cerita yang ini yang sering terjadi nih. Jadi tamu lagi tidur, dia cerita nih ya, saya diganggu nih tadi malam,
tidur saya dipindahin, waduh, dipindahin ke kamar sebelah, Iya. atau pindah ke lantai. Itu kan katanya Iya. kita sendiri Tidak melihat. tidak pernah mengalami hal seperti itu. Kemudian ada juga cerita, kok tadi malam ada yang kedengaran geser-geser ada yang geser-geser kursi meja, gitu ya? geser-geser kursi di lantai atas, atau kok di atas ada orang baris ya, baris berbaris. Iya, iya, iya. Ya, diselidikin. Kita sebagai orang hotel kan sebaiknya adalah menutupi hal-hal tersebut, Iya. sehingga tidak menjadi promosi yang jelek Iya. bagi hotel. Tetapi juga bukan hanya menutupi kejadian itu, tetapi juga bagaimana kita caranya supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Iya. Karena rata-rata kalau terjadi hal-hal seperti ini, staf hotel tuh jarang diganggu. Iya. Jarang diganggu. Yang kenanya ke tamu aja ya. Tamunya datang ke tamu, dan nggak tahu, mungkin karena staf hotel sesama juri tidak boleh sering mengganggu gitu ya. Ya, bisa jadi ya. Jarang sekali. Iya. Jarang sekali. Nah, saya sendiri kerja di hotel 40 tahun tidak pernah diganggu gitu ya, hal seperti itu. Tapi kalau dari saya sendiri pribadi mengantisipasi hal-hal tersebut, ya memang hotelnya harus bersih. Iya. Bersih itu dalam artian betul-betul cleanliness daripada hotel tersebut harus dijaga. Karena makhluk-makhluk halus itu senang tempat-tempat kotor, tempat-tempat yang bau, yang jorok. Biasanya mereka seperti itu. Nah, itu menjaga kebersihan daripada hotel sendiri di mana saja, ya. Mau front of the house, mau back of the house, gitu loh. Nah, itu harus dijaga. Nah, kemudian antisipasinya apa? Kita dari segi manajemen sering-seringlah melakukan atau mengadakan yang namanya acara-acara yang bersifat keagamaan, ya, pengajian atau apapun juga. Kemudian juga ke dalam diri kita sendiri nih, dari sini saya nggak pernah percaya sama pihak ketiga tersebut, saya nggak pernah percaya, jadi mungkin nggak pernah diganggu juga akhirnya. Nah, kemudian yang penting juga adalah bagaimana ya dari Markom bisa mengcounter berita-berita yang seperti ini, ya kan? Itu yang penting. Karena gini, itu tidak lepas kemungkinan, bukan tidak lepas kemungkinan, ada saja yang terjadi seperti misalkan ya, pada saat pembangunan hotel tersebut ada kecelakaan mengakibatkan kematian pekerja, misalkan jatuh dari ketinggian, ya, kemudian misalkan ada yang kejepit, ya kan, banyak kalau ada kejadian kejepit lift atau ketimpa lift yang ngedrop seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini harus diantisipasi. Jadi kita tidak bisa mengelak 100%, tidak bisa mengelak 100%, tetapi intinya adalah dalam diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengantisipasinya. Maksudnya, jadi ya mungkin kita ruqyah lah, ya kan, kalau secara muslim di ruqyah hotelnya atau tempat-tempat tertentu itu. Karena pernah kejadian sama saya pribadi ini, waktu saya masuk ke sebuah hotel baru, ya, hotel itu ada 2 wing, ya, kiri dan kanan. Nah, kita sebagai departemen head biasanya kena MOD, kena MOD. Sebelum saya dengar cerita, saya cek hotel itu mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke atas, ke bawah, semua area aman-aman aja. Tapi begitu dibilang, diceritain, jadi kepikiran ya? Ke kanan itu hati-hati katanya, karena koridor ke kanan itu nyeremin, suka diganggu orang. Jadi kepikir. Jadi suatu saat begitu saya duty ini,
mau belok ke kanan, belum apa-apa udah merinding. Nah, itu tukang ya, makanya untuk orang PR penting banget ya. Gimana caranya mengcounter berita-berita tersebut. Tadi kayak Kang Inan nggak kepikiran kan? Enggak. Di sebelah wing kanan itu ada sesuatu gitu kan. Sama juga mungkin tamu-tamu juga nggak akan kepikiran. Tapi kalau ada berita-berita di luar seperti itu, tamu-tamu jadi kepikiran juga mungkinnya. Iya, itu jadi ini ada aja cerita-cerita seperti ini di dalam hotel, dan sebetulnya bukan di hotel aja ya, di gedung-gedung di manapun rumah bisa ada. Tapi kembali lagi ke dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengcounter berita-berita tersebut bahwa itu tidak benar ya. Dan misalkan tadi seringlah bikin acara-acara yang sifatnya keagamaan. Kemudian area harus bersih. Area harus bersih, itu yang penting bersih area bersih. Ya, karena jangan sampai ada juga area yang tidak terlewat oleh orang ya. Betul, ya itu harus dikontrol terus. Nah, itu penting buat kita. Ya kalau memang ini di Rukiah aja. Betul. Itu yang sering terjadi. Ya, banyak juga ya. Tamu, kan tamu meninggal di dalam. Nah, itu bisa jadi cerita juga ya. Iya, nah kan kalau kita tidak bisa mengkantornya dengan baik atau menutupi atau memberikan informasi yang jelas tentang apa yang terjadi, nah itu juga hanya jadi rumor yang negatif buat klien kita. Hotel, ya. Nah ini harus bisa mengkantornya atau prosedurnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Misalkan kayak gini, saya pernah menghandle, jadi ada tamu nih ya, ada tamu kami itu dia meninggal bukan di hotel sih, tapi dia meninggal pada saat berenang di pantai. Ya, di pantai di depan hotel. Nah, kita harus bisa mengantisipasi karena urusannya panjang nih. Kalau tamu hotel itu urusannya panjang, ada yang ke asuransi ya, kemudian ke polisi ya, dan ke pihak-pihak lainnya. Nah ini prosedur-prosedur ini harus kita antisipasi karena itu waktu itu karena dia tamu asing, jadi urusannya kan dengan asuransi asing juga. Kemudian kedutaan juga ya, kemudian polisi apalagi ya, jelas karena ini warga negara asing, dia harus bisa ini. Cuman masalahnya kan gini, kalau kita nggak mengerti urusannya, ke satu instansi itu kita ngurus itu bisa panjang. Iya, betul. Ya, karena kan kalau misalkan kita harus buat berita acara terutama dengan polisi, berita acaranya lumayan bikin kepala puyeng juga ya, bisa berjam-jam nggak selesai kalau kita nggak mengerti. Jadi kita lihat dulu, kita lihat dulu kejadiannya seperti apa, yang lengkap data itu semuanya gitu loh, yang lengkap data baru kita laporkan dengan baik gitu. Tuh. Karena kan TKP-nya luas banget di laut gitu loh. Betul. So, Akang Teteh Anum Daluke, di cerita awal tadi, kejadian-kejadian seperti itu memang tidak bisa, ya kita tidak tahu lah ya, bisa saja terjadi, tapi sebetulnya kita juga bisa mengantisipasi ya. Kalau kejadian itu terjadi di hotel kita, yang penting bagaimana cara kita untuk merecover kejadian tersebut, terus juga memberikan news atau berita yang lebih baik gitu ya. Tapi kan ada juga Kang, hotel tertentu yang dia memang menjual mistis. Ada juga ya, jadi tinggal melihat nih, kalau kebanyakan banget mistis, udah dibikin aja hotel mistis lah sekalian gitu kan, jadi dibikin serem. Iya, dibikin serem sekalian gitu kan, kayak model ada salah satu hotel dia punya ruangan khusus, orang buat semedi gitu loh, orang buat melihat, katanya ada ini gitu kan yang datang ke kamar tersebut. Laku juga Kang, karena ada marketnya juga gitu kan. Nah jadi, tapi kalau kita masih ingin di market yang seperti ini, konvensional seperti ini, ya kita harus bisa mengcounternya seperti apa ya. So ketemu lagi di Hotelier Story berikutnya.
Ini kalau lihat baju kita kali ini ya, and hire nih, ya. Ini merchandise ini bisa didapatkan dari Wolfgang Syndicate. Nanti ada di deskripsinya, ya, di deskripsi YouTube kita kali ini. Terima kasih untuk Pep Hotel Hyper Square di Pasir Kaliki, Bandung, untuk restonya, Lime Resto. Terima kasih buat tempatnya yang keren ini, ya, dan ada di pusat kota Bandung. Terima kasih Kang Inan buat waktunya. Terima kasih. Ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Oke, makasih. Like, comment, and subscribe, jangan lupa.